Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Aleichem. Bersyukur satu hari kita telah lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita kembali datang untuk beribadah di doa malam. Kita mempersiapkan diri, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari-hari yang kami lalui, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bahkan hidup kami tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Kami mau terus lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini ucapan syukur kami naikkan lewat ibadah malam hari ini untuk memuji dan menyembah akan Kau Tuhan. Pimpin ibadah doa malam pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan pujian kita. Kita mau mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin, amin. Ku
sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
besar setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami bawa pikiran kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kami selalu ingat kasih-Mu, kami selalu ingat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup ini menyembah Tuhan, angkat suara memuji Tuhan. Haleluya, 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 ampuni kami Yesus, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Haleluya, 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 kami takkan lupa kasih-Mu, sungguh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Tuhan Yesus, layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan. Haleluya, 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 pegang erat tangan kami Tuhan, haleluya, jangan lepaskan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan selalu mengingat kebaikan, kami terus mengingat kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa akan kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan. Amin. Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ya, terima kasih. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa Tuhan buat kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia selalu penuhkan. Amin. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin, amin. Kita aminkan pujian ini.
Kita akan selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah lupa akan semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terlebih sehingga saat ini kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, semua juga karena anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa. Dan pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita masih diberi kesempatan untuk kita berdoa syafaat. Kita tetap tak jemu-jemunya berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kita semua berdoa buat kekasih kita yang telah dipanggil Tuhan juga. Kita terus berdoa buat keluarga yang ditinggalkan supaya diberi kekuatan. Tuhan juga memberikan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa. Dan malam hari ini kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Supaya bangsa ini cepat dilalukan dari semua persoalan-persoalan yang ada. Doa syafaat malam hari ini dipersilakan Bapak Paulus untuk menaikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Sepanjang malam, sepanjang hari ini bahkan sampai dengan malam hari ini kembali, kami boleh tetap menikmati akan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan dan pertolongan bagi setiap kami. Dan kami terus berharap akan kemurahan dan pertolongan-Mu di dalam seluruh kehidupan dan pengharapan kami, di hari-hari kami, di setiap apapun yang kami alami, yang kami pergumulkan. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bapa kami yang ada di surga, malam ini Tuhan, layakkan hati, pikiran, dan hidup kami bersama, untuk kami boleh sebentar menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau. Layakkan setiap apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami bersama. Kami rindu dan terus berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami yang ke-75 tahun. Tuhan berkati di tengah-tengah keberadaan bangsa kami hari-hari ini. Tuhan tolong kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar Tuhan turut campur tangan memakai para pemimpin bangsa kami, memperlengkapi mereka dengan hikmat, dengan akal budi dari sorga, untuk dapat mengatur seluruh bangsa dan negara ini dalam campur tangan Tuhan, memberkati mulai dari Bapak Kepala Negara sampai pada pejabat menteri, kabinet kerja, bahkan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah, sampai kepada kota kami Kabupaten Lamongan, tingkat RT, RW. Tuhan berkati semua dalam pimpinan-Mu, biar semua para pemimpin kami dapat terus memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan. Bahkan carut marut apa yang terjadi hari-hari ini akibat dampak dari pandemi COVID juga Tuhan tolong kiranya, biar semua dalam kemurahan-Mu, dalam perlindungan Tuhan, persoalan-persoalan secara sosial politik yang ada, bahkan kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memprovokasi dan lain sebagainya. Tuhan tolong biar semua dapat dikendalikan dalam kemurahan-Mu, bahkan Tuhan memakai aparat keamanan TNI Polri untuk berjaga di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ini. Aparat keamanan yang lain juga Tuhan berkati, bahkan medis, para medis, tenaga kesehatan yang terus berjibaku untuk memperjuangkan akan Tuhan apa yang menjadi pandemi hari-hari ini agar cepat terselesaikan. Tuhan juga berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan tetap pengharapan untuk tetap bekerja sesuai dengan apa menjadi tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mohon akan kemurahan Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita bagi bangsa ini Tuhan,
sehingga para pemimpin-pemimpin kami sungguh-sungguh boleh memikirkan keberadaan seluruh lapisan masyarakat, dan terlebih Tuhan boleh tetap saling menopang, membangun, saling menolong, bergotong royong di dalam segala situasi yang ada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa, mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GBPS Shalom Lamongan. Tuhan mengurapi, memimpin, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para pelayan Tuhan, para diaken, bahkan seluruh umat-Mu. Tuhan tolong kiranya dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Lamongan, di luar kota, semua dalam kasih kemurahan-Mu. Berkati, tambahkan kesetiaan, tambahkan kesungguhan di dalam iman dan kesungguhan dalam beribadah. Meskipun hari-hari ini masih ada batasan-batasan dalam tatap muka, namun kami tetap bersyukur dalam ibadah doa malam kami boleh bersama-sama secara online setiap hari Senin, Selasa, hari Kamis sampai dengan Sabtu malam 6:30 sampai selesai. Berkati juga untuk ibadah PA setiap hari Rabu petang 5:30. Berkati juga untuk ibadah pemuda hari Sabtu pagi jam 10. Berkati Tuhan, tolong juga untuk ibadah raya Minggu untuk mulai besok rencana untuk 3 kali, jam 6 pagi, jam 9, lalu jam 5 sore. Tuhan berkati, biar anak-anak Tuhan, biar jemaat Tuhan boleh menggunakan semua kesempatan ini untuk dapat beribadah, terlebih Tuhan untuk saling membagi kesempatan, tidak hanya berkumpul pada bagian pagi atau sore, namun jam 9 juga dapat diisi oleh saudara-saudari kami beribadah. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, demi keselamatan kami di dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kiranya berkati para pelayan-pelayan Tuhan semua, agar boleh dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan pengabdian kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkati dalam kesembuhan, yang lemah iman Tuhan juga berikan kekuatan, untuk keluarga saudara kami yang dipanggil Tuhan juga Tuhan berikan kemurahan-Mu, penghiburan dan kekuatan daripada Engkau sendiri. Kami juga terus berdoa, Tuhan, saudara-saudara kami yang lama tidak beribadah, agar mereka juga kembali untuk berbenah, kembali membangun kesetiaan iman untuk senantiasa memuji dan menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama, baik kami yang ada di gereja, maupun juga saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati apa menjadi kerinduan, harapan kami secara pribadi lepas pribadi, bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu malam hari ini, biar firman-Mu boleh meneguhkan dalam hidup kami, untuk kami boleh semakin giat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami peralaskan doa kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk ada waktu doa malam dan penyembahan. Kalau kita lihat situasi-situasi seperti saat ini yang masih berjalan pandemi COVID-19 ini, rasa-rasanya situasi seperti ini adalah situasi di mana iman anak-anak Tuhan sedang ditampi. Ditampi itu kalau zaman dulu itu sebelum ibu-ibu mau menanak nasi itu ditampi dulu di atas tampah.
dan diputer-puter, digoyang-goyang dan lain sebagainya, sampai ditemukan yang bersih mana, yang kotor dibuang, dan yang bersih akan dimasak dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat malam hari ini atau pada saat situasi seperti ini, iman Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dan termasuk iman saya, sedang ditampi oleh Tuhan. Apakah iman kita itu benar-benar murni di hadapan Tuhan, ataukah iman kita hanya iman sekedar istilahnya Bapak Gembala, pik-pik prul ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar supaya iman kita tetap kuat dan teguh dalam menghadapi situasi apapun juga. Dalam hal ini mari kita sama-sama belajar kepada tokoh yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini saya katakan imannya sungguh luar biasa. Coba kita sama-sama baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat yang ke-36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, Rasul Paulus mengatakan tidak kasarannya, atau kalau saya boleh terjemahkan secara santai, tidak ada satupun persoalan yang akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama mengapa Rasul Paulus begitu memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Padahal hidup Rasul Paulus kita tahu, kita baca di dalam Alkitab kita, apa yang tidak pernah dialami penderitaan oleh Paulus ini. Paulus begitu menderita pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam kehidupannya. Bukan artinya, bukan kalau jadi Rasul Paulus malah enak-enakan, dihormati orang dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan demi penderitaan itu dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tetap kuat, teguh, dan kokoh dalam imannya. Yang pertama saya melihat bahwa Rasul Paulus itu selalu dalam hidupnya ada ucapan syukur dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ini yang selalu diingat. Tadi puji-pujian juga mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya yang menyelamatkanku. Ini Rasul Paulus punya pandangan semacam ini. Pujian tadi saya tidak pernah kontak sama istri, tolong nyanyikan ini atau enggak, tetapi kemurahan Tuhan kok ya pas seperti yang akan saya sampaikan. Rasul Paulus punya pandangan, dia punya ucapan syukur kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari lumpur dosa ini. Sehingga kita boleh dibawa kepada terangnya yang ajaib. Coba di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita tahu bahwa manusia yang berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak akan pernah mampu menghadap kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka saudara dan saya diperdamaikan oleh Allah. Oleh sebab itu korban yang demikian besar ini tidak akan pernah terlupakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita belajar, kita sama-sama mari kita selalu mengingat akan korban penebusan Kristus atas dosa-dosa kita semuanya. Kita patut bersyukur karena di gereja kita setiap bulan sekali minggu pertama selalu diadakan perjamuan kudus. Itu tujuannya satu, untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Sebab orang yang sudah dosa kehilangan kemuliaan Allah. Segala-galanya jauh dari Allah. Dan kita tidak akan mampu untuk datang kepada Tuhan kalau tidak Tuhan sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya. Yang kedua, Rasul Paulus punya pandangan, punya prospek ke depan yang sungguh luar biasa, yaitu pengharapan yang kuat akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini luar biasa kalau kita punya pandangan seperti Rasul Paulus, bahwa apapun penderitaan yang ada dalam dunia ini, jika nanti dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, itu tidak ada artinya. Penderitaan apapun tidak akan ada artinya, karena kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya, maka keselamatan yang kekal itu akan diberikan kepada kita. Dan mahkota kemuliaan itu akan dinyatakan juga dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Ini juga pengakuan dari Rasul Paulus. Pada umumnya ini ditulis pada saat orang-orang meninggal dunia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa pengakuan Rasul Paulus. Dia punya pandangan jauh ke depan bahwa apa yang dialami penderitaan demi penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yaitu kemuliaan yang daripada Tuhan. Yakobus lagi, ayat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oh, luar biasa. Janji-janji Tuhan itu sungguh sangat menguatkan iman kita. Kalau kita mau pegang teguh janji-janji Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan, saya percaya apapun persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Tetapi pengharapan kita itulah yang menjadi pegangan hidup kita, sehingga kita boleh bertahan
dalam menghadapi situasi apapun juga. Walaupun situasi pandemi ini, corona atau COVID-19 ini mau berlanjut sampai berapa tahun pun, kalau kita pegang teguh janji firman Tuhan, saya percaya saudara tidak akan pernah goyah dalam imannya. Tetapi pengharapan kita pastilah nanti suatu saat Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti akan lalukan COVID-19 ini dari bumi yang ada ini. Karena Tuhan tidak akan mungkin memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Pasti nanti suatu saat kita juga pasti akan, namanya manusia pasti akan mengalami kelemahan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan-pencobaan melebihi dari kekuatan saudara dan saya. Itu kalau kita selalu berharap kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 3 jenis kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota kehidupan. Itu luar biasa. Janji yang sangat luar biasa. Kalau kita menerima nanti suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan sampai akhir hayat kita dan kita tetap pegang teguh iman kita. Ketiga hal inilah yang akan kita terima. Kalau saudara mendapatkan mahkota yang di dunia ini aja, kalau dapat mahkota jadi misalnya Miss Indonesia gitu, dapat mahkota, waduh bangganya sudah luar biasa. Apalagi mahkota yang dari Tuhan yang tidak dapat layu. Kalau mahkota yang diberikan oleh manusia, ya bisa layu, bisa hilang, bisa dicuri manusia, bisa dan lain sebagainya. Tetapi kalau mahkota yang dari Tuhan, itu adalah kekal adanya. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus begitu kuat dalam imannya, dalam menghadapi persoalan demi persoalan. Padahal kalau kita baca di dalam kitab Roma, 1 Korintus ya, itu penderitaannya Rasul Paulus luar biasa. Pernah dicambuk 40 kurang 1 kali, bahkan pernah keram kapal, pernah kelaparan, menderita apapun juga, tetapi imannya tetap kokoh. Karena ada Rasul Paulus memiliki keyakinan yang dalam bahwa Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Filipi pasal yang ke-4. Semua ini tadi tulisan Rasul Paulus ya, kecuali yang ada di Petrus, 1 Petrus. Oleh sebab itu mari kita baca. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus punya keyakinan yang dalam bahwa Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan, keperluan kita semuanya. Sekalipun dalam situasi pandemi corona seperti ini, tetapi Tuhan tetap pelihara. Minggu yang lalu juga saya sampaikan kepada jemaat, adakah di antara kita jemaat yang sampai detik ini ada yang tidak bisa makan? Tidak ada. Kalau itu merupakan keperluan bagi kita, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Tolong dibedakan antara keperluan dengan keinginan. Kalau keinginan mungkin itu akan jawaban Tuhan akan nomor kedua. Tetapi kalau itu merupakan kebutuhan saudara dan saya, jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan menyediakannya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 aja dikatakan burung pipit yang tidak menanam dan tidak menuai, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia adalah ciptaan makhluk yang mulia. Pasti Tuhan akan pelihara kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tetap berpegang teguh pada iman kita, pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya.
Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, mari kita sama-sama kita belajar kepada Rasul Paulus untuk tetap memelihara iman kita, pegang teguh supaya kita tidak sampai meninggalkan Tuhan kalau dalam keadaan tekanan, penderitaan atau apapun juga. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini juga pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang pernah diakui, dialami oleh Daud, sehingga Daud sampai menulis Mazmur yang demikian indahnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud menggambarkan pemeliharaan Tuhan seperti dalam penggembalaan. Kalau gembala membawa domba-dombanya, tidak mungkin akan dibawa kepada padang belantara atau padang gurun yang tidak ada makanan rumputnya dan lain sebagainya. Tetapi Daud menjelaskan, menggambarkan bahwa pemeliharaan Tuhan seperti ini loh. Bahwa domba-domba itu dibawa kepada rumput yang hijau. Pasti tentunya domba-domba memerlukan rumput yang hijau. Bukan rumput yang kering, tetapi rumput yang hijau. Luar biasa, jadi pemeliharaan Tuhan sebegitu indahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan apa yang menjadi bagian yang sudah diberikan kepada kita. Terlebih tentang keselamatan tadi. Kita kalau mengingat kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mengalami goyah iman kita. Bolehlah goyang sedikit, tetapi kalau sampai goyang terlalu misalnya gempa gitu kira-kira cuman berapa skala Richter gitu, enggak sampai 9 skala Richter. Itulah kira-kira. Jadi apa yang kita alami, belajar kepada Rasul Paulus, maka kekuatan demi kekuatan itu akan kita dapatkan. Yang keempat, coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang keempat ini, karena Rasul Paulus bisa bertahan, karena Rasul Paulus merasa bahwa dia kasarannya dia diorangkan sebagai orang oleh Tuhan. Kalau hidup kita, saya pernah menggambarkan tentang renungan ini adalah sebagai seorang pekerja. Kalau orang bekerja, ilustrasi ya, kalau kita sebagai orang pekerja, kalau kita punya pemimpin yang mengorangkan orang, saya yakin dan percaya saudara dan saya kalau jadi pegawainya pasti akan bertahan. Pasti kita akan senang untuk menjadi pelayannya. Begitu juga Rasul Paulus. Karena dia merasa bahwa dia sangat dihargai oleh Tuhan. Dia dipilih menjadi umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oleh sebab itu Rasul Paulus sekali lagi dalam menghadapi persoalan masalah apapun dalam hidupnya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia selalu mengucap syukur. Bahkan ada satu pernyataan dari Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-11. Untuk itu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Luar biasa. Dalam menghadapi penderitaan justru tidak akan pernah mengalami kendor imannya. Tetapi justru rohnya akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini sekali lagi saya mengajak semua jemaat yang ada. Dalam menghadapi situasi seperti ini,
Jangan pernah kita merasa kendor iman kita, tetapi justru kita harus lebih setia datang kepada Tuhan, lebih setia untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka kita seperti tanaman yang di tepi aliran air, tidak akan pernah mengalami kekeringan, tetapi justru pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita patut mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu mengingatkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh para hambanya. Sehingga kekuatan demi kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja Tuhan untuk menjadikan setiap firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya apapun yang sedang kami alami, rema itu akan mengingatkan kehidupan kami dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga iman kami adalah semakin hari semakin teguh di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan roh kami akan semakin menyala-nyala untuk semakin setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin mengagungkan nama-Mu dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami, melihat akan kasih dan kuasa-Mu dan mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga mau datang kepadamu untuk menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam doa malam penyembahan ini Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Supaya hidupnya juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Doa malam sudah selesai dan doa malam berikutnya akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ibadah sudah dimulai 3 kali, yaitu pagi jam 6 pagi dan jam 9 pagi sampai jam 10, jam 5 sore sampai jam 6 sore. Tujuannya dibagi 3 supaya tidak terlalu ngeruntel. You know ngeruntel? Ngeruntel itu kumpul terlalu banyak gitu ya. Karena situasinya masih pandemi corona ini, kita saling menjaga, kita taati aturan pemerintah yang ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.